Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas secara price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, apa yang kemudian menyebabkan Bitcoin terlihat terkoreksi lagi dalam 24 jam terakhir, dan kita juga bakal melakukan update untuk kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh para paus di belakang layar, beserta juga ada satu tweet yang menurut saya cukup menarik dan pengen saya bahas di video hari ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 0,45%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat dominan berwarna merah, yang hijau itu cuma ada dua, Tron dan juga Ethereum. Sekaligus menjadikan Tron sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 0,37% menuju 0,086 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara ranging 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kalian yang belum tahu, tadi malam kita itu kedatangan data yang high impact dari Amerika Serikat, yaitu adalah data PPI. Nah, seperti yang saya sampaikan teman-teman, bahwa apabila kita melihat angkanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, artinya merujuk ke lebih tinggi, itu kita bisa melihat ada semacam sell off di market. Nah, memang kalau misalnya kita perhatikan, itu terjadi penurunan ya PPI dari angka sebelumnya dari 0,7 menjadi 0,5. Tetapi ekspektasinya adalah menurun hingga 0,3 teman-teman. Jadi walaupun mengalami penurunan, tapi rupanya penurunan yang terjadi tidak sesignifikan yang diekspektasikan. Sehingga kemudian kita melihat market itu bereaksi secara negatif. Ya terutama di kripto sih teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di stock market, itu closingnya justru dalam keadaan hijau, stock market US ya. Gold juga masih mengalami kenaikan, dolar indeks juga masih cenderung terkoreksi. Tapi justru kita melihat Bitcoin yang mengalami sell off ya, walaupun kalau kita bicara soal persentase ya sekitaran hanya 2-3% saja, tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi yang wajib teman-teman tahu juga bahwa malam hari ini kita akan kembali kedatangan data yang cukup penting, yaitu adalah data core inflation rate year on year beserta inflation rate year on year, yang menurut saya akan lebih penting lagi jika kita bandingkan dengan data yang kemarin dirilis. Sehingga teman-teman, nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kemungkinan kita akan kembali melihat volatility apabila kita melihat data yang keluar di sini tidak sesuai dengan ekspektasi. Rule of thumb-nya adalah apabila kita melihat core inflation itu menurun lebih signifikan daripada yang diperkirakan, harusnya kita akan melihat rally di market. Tetapi kalau misalnya penurunannya tidak terlalu signifikan, alias di sini kan ekspektasinya menurun dari 4,3 menjadi 4,1. Kalau ternyata hanya sampai 4,2 atau bahkan stay di 4,3 atau bahkan meningkat ke 4,4 atau 4,5, itulah kemungkinan kita akan kembali melihat sell off. Sama juga di inflation rate year on year-nya. Ekspektasinya walaupun penurunannya hanya sekitaran 0,1% ya. Dari 3,7 menjadi 3,6%. Ya, kalau misalnya kita mau yang paling ideal, tentunya penurunannya itu lebih signifikan daripada yang diekspektasikan di sini. Tapi untuk beberapa data terakhir, memang justru kita melihat data inflasi itu lebih tinggi daripada yang diekspektasikan. So, kita juga nggak bisa berharap terlalu banyak untuk data hari ini keluar terlalu menurunnya terlalu signifikan. Artinya mungkin harapan terbaik kita adalah memang sesuai dengan ekspektasi di angka 4,1 untuk core-nya dan inflation rate-nya di angka 3,6%. Dengan adanya itu saya rasa udah cukup lah untuk membuat market mungkin sedikit merasa lebih lega gitu dan tidak terlalu panikan dan kemudian kembali menciptakan semacam selling pressure. So, itu adalah beberapa hal yang mungkin perlu kita waspadai untuk hari ini, terutama adalah untuk kedua data ini. Sebenarnya selain itu juga ada data yang cukup penting, yaitu adalah continuing jobless claim, initial jobless claim, tapi yang menjadi highlight utama adalah dua data ini yang bakalan dirilis nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Kemudian yang kedua teman-teman, kita bakalan kembali melakukan update untuk kira-kira apa nih yang dilakukan oleh top 500 wallet terbesar di Bitcoin. Nah, jika kita perhatikan di halaman pertama teman-teman, langsung saja. Sekali lagi, kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini merupakan walletnya para exchange. Nah, kalau misalnya kita melihat yang di luar itu, yang ada transaksinya itu di nomor 11 pertama. Ada penambahan 2.554 Bitcoin. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, kita akan menemukan yang di sini nomor 19 plus 570 walaupun sempat juga melakukan distribusi. Kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini ada yang melakukan distribusi 177 Bitcoin, diikuti nomor 48 dengan penambahan 75 Bitcoin. Di sini penambahan 1339 Bitcoin. Kemudian di sini penambahan 32 Bitcoin. Di sini penambahan 12.933 Bitcoin. Kemudian kita juga bisa melihat di sini 1.233 Bitcoin dan sisanya dalam keadaan hold. Oke. Kemudian untuk halaman kedua, kita juga bisa melihat ada penambahan 9.775 Bitcoin di sini, sisanya dalam keadaan hold. Halaman ketiga, plus 7.688, plus 7.499, plus 6.683, 6.700, 6.600, 6.400, scroll lagi ke bawah 5.700 dan sisanya dalam keadaan hold. Untuk halaman keempat, alias nomor 301 sampai 400, kita juga melihat ada penambahan 5.529. Kemudian di sini ada 4.739, 4.500 Bitcoin dan sisanya dalam keadaan hold. Sedangkan untuk halaman kelima, kita juga melihat ada penambahan 4.000 Bitcoin, 4.000 Bitcoin, kemudian 3.500 Bitcoin, kemudian 300, 3.300, 3.200 dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi intinya teman-teman, kesimpulannya top 1 sampai 500 per hari ini itu masih berada di fase yang sama dengan yang kita lihat mungkin selama beberapa bulan terakhir. Yaitu mereka masih stay antara melakukan akumulasi kecil atau hold. Oke. Dan yang menariknya teman-teman, yang biasanya transaksinya lumayan banyak, bukan lumayan banyak, yang melakukan distribusi itu rata-rata hanya di halaman pertama teman-teman, 1 sampai 100. Sedangkan berminggu-minggu kita melihat di halaman kedua sampai halaman kelima itu jarang sekali ada yang minus. Semuanya plus dan juga hold. Bagi saya itu adalah sebuah pertanyaan yang positif teman-teman. Sekali lagi, semakin terdistribusi supply Bitcoin, itu semakin baik menurut saya. Karena kalau misalnya terlalu terkonsentrasi ke beberapa orang atau beberapa entitas, yaitu akan membuat harga Bitcoin itu cenderung lebih mudah untuk dimanipulasi teman-teman. Itulah kenapa juga saya sering menyampaikan bahwa saya pribadi mempunyai harapan untuk kedepannya di mana ada persentase para retails itu memegang Bitcoin mungkin 30-40% minimal. Sisanya bolehlah kita berikan kepada para paus gitu. Itu pun harusnya didistribusi ke banyak sekali wallet seperti yang kita lihat di sini. Tapi kalau terlalu terkonsentrasi itu yang mengkhawatirkan gitu. Kalau misalnya contohnya misalnya MicroStrategy gitu ya, punya ratusan ribu Bitcoin. Ya kalau misalnya memang mereka akan terus melakukan akumulasi dan hold, yaitu oke-oke aja gitu bagi kita. Tapi kalau misalnya mereka kemudian menjual, apalagi sekaligus misalnya Bitcoin yang mereka punya, itu akan menciptakan tentunya selling pressure yang sangat besar dan akan membuat Bitcoin sangat kesulitan untuk naik harganya gitu loh. Dan terlebih lagi wallet-wallet di exchange gitu, kalau misalnya terlalu banyak dipegang oleh para exchange, ya mereka juga mempunyai potensi gitu ya untuk kemudian memanipulasi harga seperti yang dilakukan oleh SBF gitu. Karena kita tahu gitu ya dari pengakuan beberapa orang yang bekerja di FTX sebelumnya menyatakan bahwa ini rumor ya teman-teman, kalian mungkin bisa cek sendiri bahwa SBF itu pernah dengan sengaja gitu ya menjual Bitcoin yang mereka punyai, yang sebagian besarnya juga merupakan Bitcoin dari para customernya, dengan sengaja. Untuk apa tujuannya? Untuk memanipulasi harga Bitcoin agar tetap stay di bawah angka $20.000. Nah, itulah yang saya khawatirkan apabila jumlah Bitcoin yang dipegang oleh beberapa entity atau para paus itu terlalu besar gitu.
Kalau misalnya tidak terdistribusi secara merata dan terlalu terkonsentrasi, nah itu yang bisa terjadi. Kadang-kadang kalau misalnya orangnya jahat gitu ya, mereka bisa melakukan manipulasi karena mereka punya banyak barangnya. Tapi untuk sementara teman-teman, so far so good. Kita masih melihat top 1 sampai 500 tidak menunjukkan adanya indikasi bahwa mereka sudah tertarik untuk start melakukan distribusi. Dan juga yang terakhir, ini adalah sebuah tweet yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Dan ini saya rasa sangat penting untuk teman-teman baca kalau misalnya kalian yang sekarang mulai merasa gitu ya, apakah saya keluar dari kripto aja ya, kok saya mulai kayaknya nggak tahan nih berada di kripto, lama banget naiknya gitu loh. Nah, ini mungkin tweet yang cocok untuk kalian dan saya akan mungkin bahas di sini. Jadi yang pertama, hal yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir adalah Bitcoin dominance itu start mengalami kenaikan, altcoin itu cenderung performanya negatif. Kita melihat kesulitan banget altcoin untuk bisa mengalami rally yang signifikan. Rata-rata kalaupun naik hanya 1-2%, 3-4% gitu ya. Liquidity drying up, alias liquidity di market itu sekarang sangat tipis. Retail has vanished. Jadi orang-orang yang kemarin-kemarin di bull market itu banyak masuk karena hanya pengen cuan dalam waktu yang singkat dan tidak mempunyai waktu atau tidak memberikan waktu untuk mempelajari apa yang mereka sedang investasikan, rata-rata sekarang sudah keluar teman-teman. Oke, jadi orang-orang tersebut sekarang rata-rata udah nggak lagi di crypto. Jadi retail juga angkanya sudah sangat kecil sekarang. Good news has no impact on prices. Jadi berita-berita baik pun untuk sekarang tidak lagi memberikan efek yang signifikan terhadap harga di kripto, terutama di Bitcoin ya. Nah, tetapi menurut Miles Dutcher di sini, well, actually this is typical market behavior at this stage in the cycle. Jadi menurut dia ini adalah sebuah pergerakan yang tipikal gitu, yang memang biasanya terjadi di sebuah stage atau sebuah fase di sebuah cycle. Artinya, kita biasanya memang melihat ada sebuah fase yang sangat membosankan, kemudian fase di mana beberapa hal ini terjadi ketika kita sedang berada di awal sebuah bull market. Nah, we are in the most difficult market phase where time capitulation really starts to set in. Sustained bleeding impacts investor confidence more than a swift decline. Jadi yang disampaikan di sini apa? Bahwa untuk sekarang yang membuat banyak orang keluar dari kripto itu bukan lagi penurunan harga yang signifikan, tapi karena kelamaan nunggu kapan naiknya gitu loh. Jadi ini dikatakan sebagai time capitulation. Jadi kapitulasi karena waktu. Kalau kemarin-kemarin mungkin banyak orang keluar dari kripto karena katanya harganya terus turun gitu. Bisa aja turun 20-30% gitu kan dalam waktu 1 minggu. Tapi kali ini concernnya bukan di situ lagi. Tapi lebih ke kapan nih naiknya kripto gitu. Saya udah lama kok investasi di kripto, kayaknya udah berasa 1-2 tahun gitu loh. Udah bertahun-tahun bahkan rasanya. Tapi sampai sekarang belum naik nih gitu loh. Karena kita sekarang berada di fase yang sangat membosankan. Mungkin akan terasa sangat lama. Padahal kita baru saja mengalami bull market yang sangat signifikan di tahun 2021. Tapi yang namanya di kripto gitu ya, orang ekspektasinya adalah kaya dengan cepat gitu. Pengennya naik dengan cepat. Nah, itulah kenapa ketika terjadi fase seperti ini, ketika harga stay sideways di area yang sama selama berbulan-bulan, kemudian banyak orang juga keluar dari kripto karena masalah hal tersebut. Karena mungkin udah tidak lagi sabar untuk menunggu dan memilih, ya udahlah saya nggak mau lagi di kripto, kok udah males, capek nunggunya gitu loh. Nah, for that reason, most retail participants have opted out. They are either out of cash or just completely apathetic towards the market. But historically, this has been the worst time to do so. Jadi, yang disampaikan lagi di sini bahwa karena alasan tersebut, teman-teman, karena banyak yang merasa mungkin bosan, ya udah banyak sekali retail yang kemudian keluar. Di antara mereka memang udah nggak punya lagi cash, sehingga mereka harus menjual asetnya, atau ya mereka udah memilih, udahlah, saya coba invest di yang lain aja lah. Tapi justru saat-saat seperti itu, ketika udah banyak orang yang merasa seperti itu, biasanya merupakan saat-saat terburuk
kemudian untuk keluar dari kripto. Kenapa? Karena itu justru biasanya adalah kita sudah masuk ke fase akumulasi. Oke. Dan ini sangat panjang, kalian bisa baca sendiri, dan menurut saya ini sebuah tweet yang sangat-sangat menarik gitu dan sangat-sangat baik dibuat oleh seorang Miles Dutcher. Intinya di bawahnya di sini saya rangkum saja supaya nggak lama. Intinya adalah di fase sekarang teman-teman, kalian ketika melakukan alokasi itu juga harus ada plan-nya gitu. Kalau bisa jangan sampai kalian memilih koin itu atau token sama ketika kalian memilih token pada saat kita melewati bull market di tahun 2021. Kenapa? Karena pada tahun 2021, baik projectnya itu solid ataupun tidak, itu biasanya harganya ya naik-naik aja. Karena banyak sekali orang yang masuk ke kripto, kemudian asal beli, asal FOMO gitu loh. Sehingga koin atau token yang kadang projectnya tidak solid pun, harganya bisa naik luar biasa kenceng. Nah, beda cerita kalau misalnya sekarang. Kalau misalnya sekarang, kalian lebih baik riset lebih dalam dulu, carilah memang project yang solid, yang timnya juga solid, yang punya background yang baik, punya history yang baik, barulah kalian mungkin masuk ke sana. Itu pun disarankan alokasinya lebih banyak kalian masuknya ke Bitcoin, Ethereum dulu. Sisanya baru kalian mungkin melakukan alokasi ke beberapa tempat. Yang misalnya kalian sukai, misalnya sektor gaming, atau misalnya sektor AI misalnya. Itu boleh-boleh saja teman-teman. Tetapi disarankan kalau misalnya dominan portfolio kalian itu BTC Ethereum dulu. Karena kedua ini yang kemungkinan besar masih bakalan bertahan sampai bertahun-tahun ke depan. Sedangkan yang lain-lainnya itu walaupun mungkin ada project yang solid ya, tapi bisa aja tidak mampu bertahan melewati persaingan di cycle berikutnya. Karena kalian perlu tahu teman-teman, project di crypto itu setiap hari ada yang baru gitu loh. Dan bisa saja top performer di cycle berikutnya itu bahkan belum diciptakan sekarang. Jadi itu kalian perlu mungkin pikir kembali. Kalau misalnya kalian merasa saya pengen all in-nya di altcoin kok, terutama yang di market cap-nya yang kecil-kecil semua. Ya, saya tidak menyatakan bahwa itu salah, tetapi mungkin itu bukan jalan yang terbaik jika kalian memang berinvestasi di fase-fase sekarang. Ya, kecuali memang kalian jago banget melakukan riset dan semua koin yang kalian investasikan kemudian itu memang benar-benar diadopsi di cycle berikutnya dan kemudian bisa menghasilkan return yang besar. Tapi perlu kalian ingat bahwa tidak semua project itu akan mampu bertahan teman-teman, terutama nanti menghadapi persaingan untuk koin-koin yang baru lagi. So, saya rasa saya udah melakukan penjelasan yang cukup panjang lebar gitu ya. Mudah-mudahan kalian tidak kebosanan mendengar apa yang saya baru saja sampaikan. Tapi intinya lah itu yang pengen saya sampaikan untuk video hari ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, di video kemarin teman-teman saya sampaikan karena kita melihat adanya breakdown di Bitcoin dari potensial symmetrical triangle di sini, maka cenderung saya short term berada dalam keadaan bearish. Dan saya sampaikan kalau misalnya teman-teman mendapatkan ada setup di sini untuk sell, ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang sebagian consider sebagai semacam corrective move, tapi mungkin ada juga yang tidak consider ini sebagai corrective move. Kalau kalian tidak masuk, ya sudah tidak masalah. Tapi kalau kalian sudah sempat masuk, ya harusnya kalian sudah sempat untuk melakukan taking profit. Kenapa? Karena kita udah bahas juga di video kemarin, target pertama itu nanti ada di sekitaran area 26.800-an teman-teman. Yang bahkan sudah kita jebol, gitu ya. Kita udah nyampe sempat sentuh ke 26.500-an. Oke, dan untuk sementara teman-teman, saya juga belum mempunyai alasan untuk kemudian flip ke arah bullish dari sini, gitu ya. Kenapa? Karena ya belum ada indikasi sama sekali yang menunjukkan ke arah tersebut. Ya kita memang mendapatkan ada semacam pullback, tapi ini tidak berarti apa-apa bagi saya teman-teman. Dan saya pribadi sebenarnya tidak terlalu tertarik ya untuk kembali mencari posisi di sekitaran area di sini. Karena bagi saya kita in the middle of nowhere gitu. Kita berada di tengah-tengah hutan istilahnya. Ini nggak jelas nih arahnya bakalan kemana dulu. Jadi untuk sekarang saya masih prefer untuk stay away from the market. Terlebih lagi nanti malam kita akan mendapatkan data inflasi dari US
baru setelah itu mungkin kita bakalan mendapatkan setup yang lebih rapi menurut saya. Kalau saya pribadi sih yang punya harapan gitu ya, bahwa kita akan melanjutkan sell off dari sini dan menuju target di sekitaran 24 sampai 23 ribu, di mana di sini saya start akan building posisi untuk long. Teman-teman, sekali lagi perlu kalian ingat bahwa saya pribadi itu tidak hanya trading, tapi juga saya invest long term di crypto. Sehingga kalaupun misalnya saya tidak menemukan setup untuk trading, saya akan mampu menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tidak ada urgency bagi saya untuk kemudian memaksakan setup, karena kalau toh Bitcoin langsung naik dari sini pun, saya memang sudah punya jatahnya di spot. Jadi di akun trading saya hanya akan masuk ketika memang saya dapatkan ada setup yang rapi, ada setup dengan risk to reward yang baik, dan saya memang mempunyai keyakinan terhadap setup tersebut. Kalau ketiga ini terpenuhi, saya akan ambil. Tapi kalau tidak, ya saya tidak mempunyai kewajiban untuk setiap hari berada di market. Seperti yang sudah saya sering sampaikan juga ke kalian. Dan menurut saya itu adalah jalan terbaik, teman-teman. Kalau misalnya kalian memang tidak temukan setup di Bitcoin, kalian sebenarnya bisa aja coba cari di altcoin. Karena altcoin juga pergerakannya kadang-kadang bisa sedikit berbeda. Ada yang sedikit berbeda, tapi overall itu bakal mirip dengan Bitcoin. Tapi kadang-kadang ada yang bisa melawan arus, gitu. Dan sedang ada momentum. Nah, itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Di mana ada momentum, biasanya itu ada peluang kalau misalnya kalian merupakan seorang traders. Nah, kalau bicara soal spesifik Bitcoin, apa yang kira-kira bakalan kita lihat berikutnya? Nah, untuk sementara, karena kita mendapatkan adanya semacam buying pressure di 15-minute chart, gitu ya. Kita mendapatkan adanya inverse head and shoulder di sini dan kita udah break. Saya rasa kita masih akan melihat Bitcoin mencoba untuk merangkak naik ke atas seperti ini. Dan kalau misalnya itu yang kita lihat, teman-teman, sekali lagi ini adalah indikasi bearish continuation pattern, dan ini justru adalah peluang bagi teman-teman lagi yang mungkin belum sempat mendapatkan short setup untuk kemudian mendapatkan sell setup lagi di sini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, guys. Nah, ini kita sell off, konsolidasi, kan? Kita kemudian breakdown. Nah, ini bisa kalian manfaatkan lagi. Sama juga di sini, teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat ada continuation pattern, ya lagi-lagi bisa kalian manfaatkan untuk sell setup. Kecuali, teman-teman, kita ada mendapatkan indikasi yang berbeda, gitu ya. Katakanlah pertama, kita mendapatkan ada breakout dari trendline terakhir di sini. Ini adalah indikasi pertama. Tapi apakah ini sudah cukup? Bagi saya belum, teman-teman. Untuk saya bisa flip ke arah bullish, saya at least mau melihat strukturnya juga di break. Karena kalau kita baru breakout dari sini, kita ya baru breakout dari trendline. Memang itu adalah satu alasan untuk kalian yang kalau misalnya agresif, mau masuk dari sini, boleh-boleh saja. Tapi kalau kalian yang cenderung lebih konservatif, kalian akan menunggu dia untuk break di atas area 27.300 di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma nyampe ke sekitaran area di sini, ini masih berpotensi menjadi lower high, teman-teman. Artinya kita masih berada di struktur bearish. Kita masih secara constantly membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, dan berpotensi lower high baru. Nah, tetapi kalau kita break di atas area di sini, maka dua hal yang terjadi. Kita sudah break dari area trendline di sini, atau bahkan trendline besarnya kalau misalnya kita tarik trendline-nya dari atas seperti ini. Oke. Ini kemungkinan juga sudah kita break. Sekaligus kita break dari area lower high terakhir, maka ada dua alasan kenapa kita bisa flip ke arah bullish. Karena pertama, secara struktur kita sudah break dari area lower high terakhir, kita juga udah break dari trendline, dan dari sana kita akan cari bullish continuation pattern. Baru dari sana kita akan start untuk kembali masuk mungkin ke arah long. Dan dari sini juga kita berpotensi membentuk apa, teman-teman? Kita juga berpotensi membentuk semacam inverse head and shoulder. Sehingga menjadi ada tiga alasan gitu. Jadi itu namanya adalah confluence trading, teman-teman. Dimana kalian mencari sebanyak mungkin alasan kenapa yang berikutnya terjadi itu probabilitasnya lebih besar A atau B. Oke?
Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, untuk teman-teman yang long itu mungkin harus sedikit lebih ke arah skeptis gitu ya. Kalaupun kalian nekat masuk dan mendapatkan ada setup di sini, ya pastikan kalian sudah secepatnya menggeser stop lossnya ke arah entry kalau ternyata marketnya udah start untuk bergerak ke atas dan kalian merasa sudah cukup gapnya, kalian tuh mungkin bisa untuk menggeser stop lossnya ke arah entry. Nah, kalau misalnya teman-teman yang kita lihat kemudian adalah kita mendapatkan konsolidasi di sini, start mendapatkan ada semacam bullish continuation pattern, ini mungkin bisa kita manfaatkan juga untuk at least gitu ya, nge-retest ke sekitaran area 27 ribuan sampai 27.200 sebagai area trendan di sini. Itu kalau dikasih serapnya. Kalau tidak dan kita langsung mengalami kenaikan dari sini, ya berarti memang bukan rezeki teman-teman. Dan saya tidak terlalu khawatir kalau misalnya ternyata saya ketinggalan pergerakan seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan ada serap. Kalau nggak ada ya saya nggak masuk, gitu loh. Mau dia tiba-tiba naik ke 30.000 pun, kalau memang tidak ada serapnya, ya saya tidak akan bisa manfaatkan. Jadi untuk sementara teman-teman, yang akan terjadi di Bitcoin berikutnya menurut saya kita masih akan start untuk merangkak naik. Dan baru dari sana kita mungkin akan start mendapatkan koreksi. Nah, koreksi yang kita lihat di sini itu akan sangat menentukan pergerakan berikutnya. Kalau ternyata koreksi yang kita lihat itu cenderung impulsif seperti ini ke bawah, maka itu berarti kita akan kembali nge-retest ke area low terakhir 26.500 atau bahkan menuju ke beberapa target berikutnya. Tetapi kalau ternyata penurunan yang kita lihat itu cenderung korektif gitu ya, artinya seperti yang kita bahas tadi, tiba-tiba seperti ini, nah ini adalah justru peluang bagi kita untuk masuk. So untuk sementara masih no trading zone bagi saya mungkin akan cari clue berikutnya. Kalau misalnya dikasih, baru saya akan dapatkan setup berikutnya. Itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.